Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosi Diva Yulia Nugroho, CGP Angkatan 11, kelas 277A, Kabupaten Ngawi, akan memaparkan tentang koneksi antar materi yang berisikan kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Dalam pembahasan materi kali ini, yang pertama yaitu paradigma awal, yaitu sebelum saya mengikuti program guru penggerak angkatan 11. Yang kedua, filosofis tentang pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Apa saja yang saya dapatkan dari program pendidikan guru penggerak saat ini. Dan yang terakhir, bagaimana penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Masuk dalam pembahasan yang pertama yaitu tentang paradigma awal. Yang pertama yang saya ketahui tentang pendidikan dan pengajaran sebelum saya mengikuti program pendidikan guru penggerak, yaitu sebatas mentransfer atau yang penting anak-anak mengetahui apa yang saya sampaikan ketika dalam pembelajaran. Terus yang kedua, semua strategi sama bagi saya, bisa diterapkan kepada semua anak tanpa melihat atau memperhatikan kebutuhan anak serta potensi anak yang notabene kodrat anak secara individu itu berbeda. Terus yang ketiga, sebagai keberhasilan mengajar hanya berpaku pada nilai-nilai yang didapat saat asesmen atau ujian saja. Nah, setelah saya menjalani program pendidikan guru penggerak, saya mempelajari banyak hal. Beberapa poin dasar filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama yaitu menuntun atau among. Yang kedua, merdeka. Yang ketiga, berpihak pada murid. Yang keempat, bukan tabula rasa. Yang kelima, budi pekerti. Dan yang keenam, guru ibarat tukang kebun pendidikan. Inilah dasar pendidikan yang pertama, yaitu dengan semboyan ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani. Yang ketika kita melakukan semboyan ini, maka muaranya kita bisa menciptakan anak yang selamat dan bahagia sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Untuk itu, kita harus bisa menjadi yang pertama tulodo atau contoh atau teladan. Pendidikan keteladanan ini menjadi pusat atau poin penting bagi keberhasilan bagi seorang anak. Terus yang kedua yaitu karso, yang bisa diartikan niat atau bentuk kemauan. Kita sebagai seorang pendidik harus membersamai anak-anak untuk berproses dalam belajarnya. Kita berikan semangat yang luar biasa agar nantinya peserta didik bisa mencapai poin yang ketiga yaitu handayani, yang bisa diartikan berhasil atau tepat. Nah, sebagai seorang pendidik, kita harus mendorong, memberikan semangat karena inilah implementasi dari makna pendidikan, yaitu keberhasilan bagi anak didik. Poin yang kedua tentang dasar pendidikan Ki Hajar Dewantoro, yaitu merdeka. Dalam dunia pendidikan, merdeka dibagi menjadi dua, yaitu merdeka lahir atau pengajaran. Kita sebagai pendidik mengajarkan ilmu-ilmu untuk bekal masa depan anak didik. Dan yang kedua yaitu merdeka batin, yang kita sebut dengan pendidikan. Kita sebagai pendidik memberikan wawasan sehingga anak berhiaskan akhlak-akhlak yang mulia. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir maupun batin tidak bergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar pada kekuatannya sendiri. Nah, dengan ilmu-ilmu atau potensi yang telah dikantongi atau yang dimiliki oleh anak didik, sehingga tidak akan membuatnya bergantung atau menyusahkan orang lain.
Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama ialah memanusiakan manusia sebagai bagian dari persatuan. Artinya, dengan pengajaran dan pendidikan, mereka bisa hidup bersosialisasi dengan baik di lingkungan masyarakat nantinya. Adapun aplikasinya diantaranya adalah bermain. Mengingat kodrat anak adalah bermain, maka dalam pembelajaran jangan melulu pada materi-materi yang tersaji untuk anak didik. Karena cipta rasa karsa sudah ada dalam diri anak didik tersebut. Banyak permainan yang mengandung unsur atau hikmah yang bisa diambil. Nah, ini bisa menjadi bagian dalam pembelajaran di sekolah. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang ketiga yaitu berpihak pada murid atau anak. Bebas dari segala ikatan dengan suci hati, mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, namun berhamba pada sang anak. Artinya, berhamba di sini bukan menyembah, namun kita sebagai pendidik harus melayani sepenuh hati. Karena sebagai pendidik adalah tugas yang mulia, agar nantinya anak-anak bisa mencapai tujuannya masing-masing. Dasar pendidikan yang keempat Ki Hajar Dewantara yaitu bukan tabula rasa. Anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan kita. Mereka lahir dengan kekuatan kodrat masing-masing yang masih samar-samar. Artinya, anak dari lahir sudah membawa potensi masing-masing. Mereka berhak memilih, berhak ingin menjadi apa. Nah, tujuan pendidikan yaitu menebalkan garis samar-samar tersebut. Dengan cara bagaimana kita sebagai pendidik bisa menebalkan? Yaitu dengan cara memfasilitasi, mengarahkan atau membimbing. Tak lupa kita mengevaluasi agar nantinya kita bisa mengantarkan anak-anak didik kita mencapai tujuannya mereka masing-masing. Ingat, bersandingan dengan ini, budi pekerti, watak, karakter adalah perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga akan menimbulkan semangat. Pendidikan karakter ini menjadi fondasi awal bagi keberhasilan anak didik kita. Maka dari itu, jangan lupakan pembelajaran tentang pendidikan budi pekerti. Dasar pendidikan yang terakhir yaitu seorang pendidik sama halnya dengan tukang kebun pendidikan, yang mana tugasnya yaitu menanamkan benih yang di sini berarti ilmu, pendidikan, wawasan yang baik kepada anak didik. Selanjutnya, pendidik harus merawat agar bisa tumbuh dan berkembang sesuai kodratnya. Tak lupa juga memperbaiki apa yang menjadi kekurangan dan apa yang perlu kita tambahkan. Dan terakhir, hasil panen adalah keberhasilan anak didik sesuai tujuan dan harapan mereka masing-masing. Karena keberhasilan anak didik itu juga menjadi keberhasilan bagi seorang pendidik. Bagaimana penerapan atau implementasi yang bisa dilakukan di sekolah? Guru harus bisa menjadi seorang teladan. Di sini sebagai seorang pendidik harus berusaha peka terhadap semua perilaku anak didik kita.
dari kedisiplinan, ibadah, maupun sopan santun. Sebagai contoh, ketika ada anak yang terlambat dan tidak memakai atribut lengkap, maka kita wajib menasihati. Tidak perlu kita memarahi. Kita berikan contoh untuk selalu memakai atribut lengkap dan datang lebih awal untuk selalu menyambut kedatangan murid atau peserta didik. Dari segi ibadah, setiap pagi di waktu sholat duha sebelum pembelajaran, kita ajak agar menjadi kebiasaan. Apabila yang sunnah sudah menjadi kebiasaan, insya Allah yang wajib pasti bisa terpenuhi. Yang ketiga, dari segi sopan santun, dimulai dengan mengajarkan cara berkomunikasi dengan baik. Bagaimana anak berkomunikasi dengan sesama, atau anak berkomunikasi dengan bapak ibu guru. Pendidikan mengajarkan apa itu budi pekerti. Seseorang yang memahami akan pendidikan akan terlihat dari bagaimana cara berperilaku dan bagaimana cara berkomunikasi. Yang kedua, guru harus bisa menjadi fasilitator yang selalu bisa memotivasi. Sebagai contoh yang bisa diterapkan diantaranya, kita tidak bosan sebagai pendidik menemani anak didik dalam memecahkan permasalahan, memberikan konseling apabila ada permasalahan, dan mendengarkan curhatan anak. Atau ketika melatih upacara bendera, kita dampingi anak-anak didik kita sampai anak-anak bisa benar-benar menghayati tugas dan kewajibannya, baik sebagai pemimpin upacara, perwira, master of ceremony, pembacaan undang-undang dasar, pembacaan doa, ataupun yang lainnya. Sehingga endingnya upacara bendera berjalan dengan baik. Terus, cara yang ketiga, menjadi public figure. Sebagai seorang pendidik, berusaha menjadi pendidik yang berprestasi. Sehingga dengan seperti itu, secara tidak sadar, mengajak atau memotivasi peserta didik untuk berprestasi juga sesuai bakat dan minatnya. Sebelum saya akhiri, ada pantun nih. Mencari keripik tempe di Kota Ngawi. Kok ketemu sama Mas Deva? Banyaklah ilmu yang kita bagi, agar ilmu selalu bertambah dan tak ada habisnya. Mohon maaf dan terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.